Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kasyatilah dan Farid Wajedi Basitul Arjak. Di sini kami akan membahas makalah yang berjudul Penganiayaan terhadap hewan menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada pembahasan yang pertama yaitu penganiayaan terhadap hewan menurut hukum positif. Istilah penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa atau menganiaya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Indonesia tidak hanya mengatur tentang tindak kejahatan terhadap manusia, tetapi juga terhadap hewan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Tindak pidana penganiayaan hewan ini diatur dalam hukum positif, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dan peraturan terhadap satwa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas merupakan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan. Masuk ke penganiayaan hewan menurut hukum Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana hukum Islam mengatur tentang penganiayaan hewan, mari kita membahas tentang bagaimanakah pentingnya kehidupan hewan itu dalam kehidupan kita. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faidah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Dari dalil yang kita bacakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kita benar-benar mendapat banyak pelajaran dan manfaat atau bahkan faidah dari adanya hewan yang ada di sekitar kita, entah itu hewan ternak ataupun hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang hanya sekedar melengkapi kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan bagaimana Islam itu mengatur larangan tentang penyiksaan hewan atau tentang dalil larangan penyiksaan hewan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharada, rawahu Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran atau bulan-bulanan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang kita bacakan tadi dapat kita ambil kesimpulan dan dapat kita mengerti bahwasannya terdapat larangan dari Islam itu sendiri, bahkan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang janganlah kita untuk mempermainkan atau apalagi menyiksa hewan-hewan yang ada di sekitar kita, atau dalam artian yang ada di hadis ini adalah binatang bernyawa. Jadi apapun itu yang mempunyai ruh ataupun bernyawa, janganlah kita mengambil mereka untuk barang candaan atau barang mainan, karena mereka juga makhluk hidup seperti kita.
Iya, dari dalil ataupun keterangan yang sudah kita baca tadi tentang manfaat ataupun tentang larangan Islam tentang penganiayaan hewan, maka tentu saja apabila ada larangan pasti ada hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Nah, mari kita masuk ke pembahasan hukuman menurut hukum Islam bagi siapa saja yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Pada hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan jarimah. Nah, jadi tindak pidana apapun yang ada di dalam hukum Islam itu disebut dengan jarimah. Dalam kasus penganiayaan hewan ini masuk dalam jarimah ta'dzir karena di surah maupun hadis yang menjelaskan larangan penganiayaan hewan tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Nah, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain, jarimah ini juga mempunyai bagian-bagian. Nah, untuk penganiayaan hewan, jarimahnya ini masuk kepada jenis jarimah ta'dzir. Karena penganiayaan hewan ini itu termasuk hukum atau larangan yang tidak dijelaskan kadar dan jenis hukumannya. Nah, untuk jarimah ta'dzir ini hukumannya itu ditentukan langsung oleh ulil amri. Atau dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan yang kita kenal, hukuman yang dipertanggungjawabkan oleh ulil amri ini dititipkan kepada hakim di wilayah tersebut. Jadi bagaimana hukuman atau bagaimana kadar hukumannya itu ditentukan oleh hakim yang ada di wilayah tersebut atau hakim yang diutus oleh ulil amri langsung untuk menentukan atau berurusan langsung tentang jarimah-jarimah yang ada di sekitar wilayah tersebut atau di wilayah tersebut. Baiklah kawan-kawan, begitulah presentasi kami tentang penganiayaan hewan menurut hukum positif, tentang peraturan-peraturannya, tentang dampak dan akibat dan bagaimana hukumannya, begitu juga tentang penganiayaan hewan menurut hukum Islam. Sekian dari kami, semoga bisa dipahami. Adapun sesuatu yang masih Anda bingung atau masih Anda pertanyakan, silakan ditanyakan langsung saja kepada kami. Sekian dari kami, nastafikum ala jami'i khotoyana, kami